أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kajian Tazkiyatun Nufus dengan kitab Az-Zuhdu war Raqaiq ditulis oleh Syekh Ahmad Farid hafizahullahu taala. Pembicaraan terakhir mengenai bahaya-bahaya dosa. Pembicaraan ini oleh penulis sepenuhnya dikutip dari kitab Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Malam ini kita akan melanjutkan pembicaraan yang sama, judul yang sama, namun mari kita sedikit mengulang pembahasan yang telah berlalu secara singkat. Ibnu Qayyim berkata bahwa di antara bahaya dosa, yang pertama bahwa dengan dosa seseorang memberi kekuatan kepada syaitan untuk menghancurkan dirinya. Anda berdosa, dengan dosa ini Anda berikan kekuatan kepada syaitan, sehingga setan menjebak Anda dengan dosa yang kedua. Dan di dosa yang kedua pun Anda kembali mengikuti syaitan. Semakin Anda mengikuti syaitan, semakin Anda lemah dan semakin syaitan menjadi kuat. Bahaya dosa yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim, tujarri'u 'alal 'abdi ma lam yakun yajtari 'alaihi. Bahwa dosa membuat orang lain melawan pelaku dosa. Aslinya Anda dihormati, tapi entah apa yang terjadi, tiba-tiba hari ini ada yang lantang melawan. Mungkin yang melawan adalah istri yang seharusnya hormat dengan Anda. Mungkin yang lantang melawan itu adalah anak yang seharusnya birrul walidain kepada Anda. Orang lain pun yang bukan istri dan bukan anak harusnya melihat Anda dengan wibawa dan hormat. Tapi kenapa? Kenapa ada saja orang yang melawan, yang berani? Jawabannya, ini disebabkan karena dosa. Apabila seseorang telah melawan Allah dengan dosa, maka Allah pun akan membuat orang lain melawan dirinya. Dia akan dilawan istrinya, dilawan anak-anaknya,
dilawan oleh kawan-kawannya, saudara-saudaranya. Kenapa? Al jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Perbuatan Anda bahwa Anda melawan Allah, maka balasan atas perbuatan melawan, Allah pun akan membuat sejumlah orang melawan Anda. Hukuman dosa yang ketiga jamaah sekalian, at-taba'u 'alal qalbi idza takatsarat. Bahwa hati akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya nasihat-nasihat ini memasuki hati Anda, tersemai di dalam hati Anda, dan tumbuh di dalam hati Anda. Tapi begitu Anda berdosa, maka hati ini dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nasihat-nasihat ini hanya lewat dari telinga dan tidak bertempat tinggal di dalam hati. Kemudian bahaya dosa berikutnya adalah yansalihu minal qalbi istiqbahaha. Bahwa dengan melakukan satu dosa, maka akan hilanglah buruknya dosa tersebut. Pertama kali Anda melihat dosa, mungkin Anda melihatnya buruk. Anda melihatnya jahat. Anda melihatnya tidak senonoh. Tapi itu pertama kali. Begitu Anda melakukan dosa yang buruk tersebut, niscaya buruknya menjadi hilang. Anda lakukan lagi yang kedua, buruknya makin hilang lagi. Anda masih melakukannya lagi untuk yang ketiga, benar-benar tidak buruk. Semakin Anda lakukan, justru Anda melihatnya indah dan membela. Jadi orang-orang yang fitrahnya bersih, mereka melihat dosa itu semuanya sangat buruk. Tapi begitu seseorang tidak bisa menahan diri dan akhirnya jatuh dalam satu dosa, maka buruk dosa tersebut akan mulai terkikis sehingga tidak lagi nampak buruk. Kalau dosa tidak terlihat buruk, sebuah pertanda bahwa Anda akan mengulanginya lagi dan lagi. Sampai akhirnya Anda terikat di dalam dan sulit untuk keluar. Satu-satunya cara untuk Anda keluar, memperbaharui pandangan. Bagaimana agar Anda kembali melihat dosa itu buruk. Jemaah sekalian, hukuman dosa berikutnya, tazra'u amsalaha. Bahwa orang yang melakukan satu dosa, maka ia akan mudah melakukan dosa yang kedua dan selanjutnya. Karena satu dosa akan mengundang dosa yang lain. Awalnya gibah. Kemudian terjadilah benci. Kemudian terjadilah permusuhan. Kemudian terjadilah putus hubungan. Kemudian terjadilah pembunuhan. Jadi tidak ada dosa yang datang dan berhenti. Dosa yang datang, dia akan berproses untuk dosa kedua, bersambung dengan dosa yang ketiga. Awalnya pandangan haram. Akhirnya menjadi pembicaraan haram. Akhirnya terjadilah khalwat. Akhirnya terjadilah zina. Hamil di luar nikah, bingung dan pusing, akhirnya terjadi pembunuhan. Jadi dosa ini akan menjadi mata rantai yang sambung menyambung. Baik. Hukuman dosa berikutnya adalah zulmatun yajiduha fi qalbihi. Bahwa disebabkan karena dosa, seseorang akan menemukan kegelapan dalam hatinya. Kegelapan apa? Muncullah ketakutan yang membuat hati ini gelap untuk berpikir, tidak tahu melangkah ke kanan atau ke kiri. Muncullah gelisah yang membuat hati ini kehilangan arah. Orang-orang yang beriman memiliki takut, mereka ada gelisah, tapi tidak membuat hati mereka lalu gelap.
Adapun orang-orang yang melakukan dosa, dosa ini bagaimanapun akan menjatuhkan Anda pada kegelisahan, akan menjatuhkan Anda pada ketakutan. Ketakutan dan kegelisahan yang membuat hati Anda gelap sehingga Anda enggak tahu lagi ini melangkah ke kanan, maju ke depan, ke kiri, bingung sebingung-bingungnya. Hukuman dosa berikutnya adalah tuhinul qalba wal badan. Bahwa dosa melemahkan hati seseorang. Melemahkan hati. Wal badan juga melemahkan badan seseorang, tubuh seseorang. Saya kira antum semua hafal doa yang diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan mungkin Anda pun membacakannya pagi dan sore hari. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajazi wal kasal wa minal jubuni wal bukhul wa min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ini ada 7. 7 hal yang terkandung dalam hadis ini adalah hati yang lemah. Lemah hati yang pertama adalah alham, al-hazan dan selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan alham? Rasa takut dan rasa khawatir menatap masa depan. Besok kalau pensiun saya mau makan apa? Besok kalau saya wafat anak-anak bagaimana? Kalaulah besok terjadi penyakit A dan B, lalu bagaimana? Ini nih. Menatap, melihat, berfikir tentang masa depan disertai dengan ketakutan, kekhawatiran. Ini hati yang lemah. Karena hati yang takut itu enggak hati yang kuat itu enggak takut dengan masa yang akan datang. Hati yang kuat bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dan saya katakan kepada antum, di dalam tawakal semua manusia akan lepas dari gelisah dan keterbatasan. Keterbatasan, kelemahan enggak akan lepas kecuali Anda tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Kekhawatiran, ketakutan tidak akan lepas tanpa Anda tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tawakal adalah kekuatan hati. Baik, kelemahan hati yang pertama adalah alham. Sangat gelisah dengan masa yang akan datang. Jemaah sekalian yang saya hormati, syaitanir rajim membuat kita berpikir tentang sesuatu yang enggak ada. Karena enggak ada, Anda pun enggak akan ada jawaban. Sehingga pikiran tersebut hanya untuk membuat Anda gelisah. Masa yang akan datang, entah minggu depan, bulan depan, tahun depan, apakah itu sudah ada atau belum? Belum ada. Setan akan memaksa Anda berpikir sedetil-detilnya tentang sesuatu yang tidak ada. Target setan agar Anda gelisah. Gelisah Anda yang pertama, gelisah soal rezeki, padahal Allah Ar-Razzaq. Gelisah Anda yang kedua, bagaimana kalau Anda sakit, padahal Allah Asy-Syafi Maha menyembuhkan. Gelisah yang ketiga, bagaimana masa depan anak-anak, padahal Allah Maha mengatur. Setan akan membuat Anda berpikir sedetil-detilnya tentang sesuatu yang sesungguhnya belum ada. Tujuannya agar Anda gelisah. Gelisah Anda adalah target dari syaitan. Saya katakan kepada antum semua jemaah sekalian, tidak ada gelisah yang datang dari Allah. Semua kegelisahan itu dari syaitan 100%. Makanya dalam dalam beberapa ayat, salah satunya dalam surat Yunus, Allah berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun." Bahwa orang-orang yang telah sampai pada tingkat awliya Allah, la khaufun alaihim, tidak ada ketakutan mereka terhadap masa yang akan datang,
walahum yahzanun, tidak ada pula gelisah mereka atas masa yang berlalu. Siapa auliaullah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang hatinya penuh dengan iman, perilakunya penuh dengan ketakwaan. Ini kelemahan hati yang pertama, alham. Ketakutan melihat masa yang akan datang. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan, biarkan masa yang akan datang itu sampai di depan Anda baru dihadapi. Jangan dihadapi padahal ia masih jauh. Apa yang kamu khawatirkan? Saya khawatir. Misalnya 10 tahun yang akan datang saya pensiun, bagaimana? 10 tahun lagi. Dari sekarang Anda sudah gelisah. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, biarkan masa depan itu sampai di depan Anda baru hadapi. Dan jangan menghadapinya sementara ia masih 10 tahun lagi sampai. Jangan Anda pergi duluan sebelum ia sampai. Hati lemah yang kedua adalah al-hazan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Apa itu al-hazan? Gelisah terhadap yang telah berlalu. Ayahnya meninggal dunia, tapi sampai sekarang Masya Allah ada trauma, ada gelisah yang gak hilang-hilang. Ibunya telah wafat, tapi Masya Allah sepanjang sakit kemarin saya melakukan kekeliruan, dan sampai sekarang kegelisahan itu gak hilang. Gelisah Anda terhadap yang berlalu udah gak bisa diperbaiki lagi, kecuali dengan taubat dan istighfar. Maka kegelisahan terhadap yang berlalu ini proyek setan. Baik. Penyakit atau kelemahan hati yang ketiga adalah al-jubun. Al-jubun adalah pengecut, penakut. Orang yang pengecut dan orang yang penakut. Bagaimana kalau saya nggak bisa ngasih anak-anak belanja, saya nggak bisa mengkuliahkan mereka, takut sendiri, pengecut. Jemaah sekalian, di depan Anda ada tantangan-tantangan, berikan keberanian. Mana ada orang yang nggak mengalami ujian? Tapi orang-orang yang berjiwa kuat, orang-orang yang hatinya kuat, mereka bayangkan ujian-ujian di depan mata, lalu mereka berikan keberanian. Bagaimana besok kalau misalnya anakmu wafat? Berikan keberanian. Bagaimana kalau misalnya istrimu wafat? Berikan keberanian. Adapun orang-orang yang pengecut, bagaimana kalau anakmu wafat? Bagaimana? Jangan sampai dong, jangan sampai. Padahal anak Anda wafat tidak. Hanya saja setan hanya membuat Anda takut dengan ujian-ujian yang akan datang. Cuma sekali lagi, ujian, tantangan hidup itu akan dijalani semua orang. Cuman hanya 2 macam orang. Ada orang yang memberikan keberanian terhadap ujian, maka ujian itu enggak membuat mereka lemah dan gelisah. Tapi ada orang yang melihat ujian lalu mereka takut. Mereka berikan jiwa pengecut mereka terhadap ujian. Ini lemah hati yang ketiga. Kelemahan hati yang keempat adalah al-bukhul. Kikir. Orang-orang yang pelit. Ya, pelit dan kikir ini pun kelemahan hati. Saatnya ada kawan minta bantuan, sebenarnya uangnya ada, tapi karena kikir dia nggak beri. Begitu banyak hak yang akan Anda abaikan disebabkan karena kikir. Mungkin hak istri juga akan terabaikan karena kikir. Boleh jadi hak orang tua juga akan terabaikan disebabkan karena kikir. Baik jamaah sekalian, kikir itu lemah hati. Kata Imam Ibnu Qayyim, kikir itu penyebabnya suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Anda bantu orang, Anda berdonasi misalnya 1 juta atau 2 juta,
Lalu setan mengatakan, berkurang dong uang kamu. Setan akan membuat Anda melihat infak atau memberi itu berkurang. Padahal Allah mengharuskan Anda melihat infak dan sedekah itu bertambah. Nah, ini penyakit atau lemah hati yang keempat, al-jubun wal bukhul. Lemah hati yang kelima adalah al-ajaz. Apa itu al-ajaz? Tidak mampu alias lemah. Al-ajaz lemah alias tidak mampu. Tidak mampu Anda untuk urusan duniawi, bisa jadi Anda akan kelaparan. Tidak mampu cari makan, tidak mampu kerja, semuanya tidak mampu. Hasilnya Anda akan kelaparan. Nah, kalau tidak mampu ini hubungannya dengan agama, coba kamu baca Quran, oh saya tidak mampu. Coba kamu puasa, oh saya tidak mampu. Tidak mampu Anda untuk hubungannya dengan agama, ini menghilangkan surga. Maka Nabi SAW ingin agar kita menjadi mukmin yang kuat. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah, baik secara duniawi ataupun secara ukhrawi. Jadi tidak mampu. Lemah hati berikutnya adalah al-kasal. Al-kasal itu adalah malas. Malas itu tidak mau. Kalau ajaz itu tidak mampu. Ini dua penyakit bersanding. Ada yang punya mau tapi tidak mampu. Ada yang mampu tapi tidak mau. Nah, ini dua-duanya nggak menghasilkan apa-apa. Anda mau tapi tidak mampu, apa hasilnya? Atau misalnya Anda mau tapi nggak mampu, apa hasilnya? Jadi setiap orang harus berusaha menghilangkan tidak mampu. Hilangnya tidak mampu berarti Anda telah menjadi mukmin yang kuat. Hilangkan tidak mampu Anda dalam hal yang positif, baik duniawi ataupun ukhrawi. Al-kasal, malas. Kemudian lemah hati berikutnya yang keenam adalah ghalabatid dain. Dikalahkan hutang piutang. Kadang-kadang hutang masih bisa Anda kalahkan, Anda kendalikan. Ini tidak melemahkan hati. Tapi kalau hutang piutang telah mengalahkan, hutang piutang telah membuat Anda nggak berdaya, ini akan melemahkan. Betapa banyak orang yang akhirnya merelakan yang nggak harusnya direlakan karena terjerat hutang piutang. Jadi hutang piutang itu melemahkan seseorang. Nah, jadi kalau Anda ingin tetap kuat, wibawa Anda tetap tegak, hindari hutang piutang. Nabi kita sering sekali berdoa dilindungi dari hutang piutang. Lalu seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, Anda sering sekali berdoa berlindung dari hutang piutang. Kata Nabi SAW, Innar rajula idha gharima haddatha fakadhib, wa wa'da fa akhlaf. Apabila seseorang telah jatuh pada hutang piutang, maka di dalam berbicara akan sering dusta. Di dalam berjanji akan sering menganyalahi. Wa qahrir rijal, lemah hati yang terakhir, yang ketujuh, qahrir rijal, dikendalikan oleh orang lain. Seharusnya Anda memiliki diri Anda sendiri, Anda menguasai waktu Anda sendiri, Anda memanajemen rencana-rencana Anda sendiri, tapi ternyata Anda dikendalikan orang lain sampai-sampai Anda nyaris tidak memiliki diri sendiri. Sampai-sampai Anda nggak bisa mengatur waktu sendiri. Maka dikuasai orang lain adalah sebuah kelemahan hati. Baik, inilah 7 kelemahan hati. Baik, jemaah sekalian, malam ini kita lanjutkan pembicaraan tentang bahaya dosa berikutnya. Imam Ibnu Qayyim mengatakan ta'siru umurihi fala yatawajjahu li amrin illa yajiduhu mughlaqan
dunahu aw muta'assiran alaihi kama qala ba'du salaf inni la a'sillah fa'ajidu dhalika fi khuluqi dabbati wa imraati. Bahaya dosa berikutnya bahwa dosa akan menyulitkan segala urusan. Setiap hari kita berhadapan dengan banyak urusan. Urusan dengan anak-anak, urusan dengan istri, urusan dengan pekerjaan, urusan di jalan raya, urusan dengan polisi. Ada urusan dengan polisi enggak? Kalau Anda pakai helm enggak ada. Jadi di depan kita setiap harinya kita berhadapan dengan banyak urusan. Semua urusan ini akan dimudahkan oleh Allah. Anak pergi sekolah, Pak, saya mau pergi sekolah butuh ongkos. Oh iya, ini ongkos. Pagi hari istri mengatakan, Pak, waktunya masak, mana uang sayur? Oh ini uang sayur, kalau kurang kasih tahu. Semua urusan berjalan, mengalir, lancar, tidak ada kendala. Itulah orang-orang bertakwa. Wa may yattaqillah. Berikutnya Allah berfirman, yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah jadikan semua urusan-urusannya dalam kemudahan. Subhanallah, saya ingin poin yang satu ini Anda camkan baik-baik. Anda tidak akan menemukan di depan Anda pintu yang tertutup kecuali karena dosa. Di depan Anda tidak akan ada pintu yang tertutup melainkan karena dosa. Ketakwaan membuka semua pintu-pintu yang tertutup di depan Anda. Jemaah sekalian, di dalam surat Al-Lail Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna." Ini 3. Fa amma man a'ta, siapa orang yang dermawan, wattaqa dan bertakwa kepada Allah, wa saddaqa bil husna dan dia membenarkan al husna Al-Qur'an. Ini 3. Hasilnya apa? Fasanuyassiruhu lil yusra. Akan kami berikan kemudahan untuk ia menemukan semua kemudahan. Tapi berikutnya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Siapa orang yang kikir, wastaghna dan merasa enggak butuh orang lain alias sombong, wa kadzdzaba bil husna dan mendustakan al husna yaitu Al-Qur'an, fasanuyassiruhu, kami akan memudahkannya untuk jatuh pada kesulitan. Allah akan memberikan 2 kemudahan. Kemudahan yang membawa Anda kepada segala kemudahan, dan yang kedua, kemudahan yang membawa Anda kepada kesulitan. Dimudahkan Allah untuk minjam kepada bank riba. Dimudahkan oleh Allah sampai akhirnya Anda masuk penjara. Perhatikan bagaimana Allah membuka kemudahan, tapi ujung dari kemudahan itu adalah kesulitan. Anda lihat orang seperti itu sangat banyak. Karena kasus pinjaman rentenir atau karena kasus pinjaman karena kasus korupsi. Proses pertama dimudahkan Allah, kedua dimudahkan Allah, ketiga kemudahan. Ternyata kemudahan ini untuk menjatuhkannya dalam satu kesulitan. Kenapa hal seperti ini terjadi? Penyebabnya 3. Bakhila, wastaghna, wa kadzdzaba bil husna. Boleh jadi ini karena dia seorang yang bakhil. Boleh jadi karena dia istaghna, merasa enggak butuh orang lain karena sombong. Orang yang butuh saya enggak butuh orang lain. Atau yang ketiga, mendustakan Al-Qur'an. Kalau satu saja dari 3 penyakit ini ada dalam diri Anda, maka hati-hatilah. Allah akan membuka kemudahan yang menyeret Anda kepada kesulitan. Mudah minjam uang, mudah segala prosesnya, mudah segala syarat-syaratnya, tapi ternyata enggak lama kemudian tangkap polisi. Ini kemudahan yang menghancurkan. Baik jamaah sekalian,
Tapi sebaliknya kalau Anda tipe orang yang a'ta, Anda tipe orang yang dermawan. Wattaqa, dan Anda tipe orang yang takwa. Nomor 3, Anda saddaqa bil husna, membenarkan Al-Quran. Kalau 3 hal ini ada dalam diri Anda, fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan memberi kemudahan sampai Anda sampai kepada kemudahan. Artinya Anda dalam kesulitan, lalu Allah berikan kemudahan sampai Anda keluar dari kesulitan tersebut. Sebab itu jamaah sekalian yang saya hormati, yang pertama tadi itu sangat penting, a'ta. Jadilah orang yang dermawan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, sana'i'ul ma'ruf la yaskutu illa muttaki'ah. Orang-orang yang selalu berbuat baik, salah satunya selalu dermawan. Orang-orang seperti ini, kalaupun jatuh, tidak akan jatuh tersungkur, tapi akan jatuh bersandar. Anda faham maksudnya? Ini ucapan Ibnu Abbas, bukan Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Abbas, sana'inul ma'ruf la yaskutu illa muttaki'ah. Seseorang yang selalu berbuat baik kepada orang lain, ramah dengan ucapan, dermawan dengan uang, menolong dengan kemampuan, orang yang selalu berbuat baik kepada orang lain, pada saatnya jatuh, dia akan jatuh bersandar dan tidak akan jatuh tersungkur. Mungkin Anda jatuh dalam bisnis, tiba-tiba kawan mengatakan, nggak usah khawatir, nanti saya kasih modal. Tiba-tiba datang kawan lagi, nggak usah khawatir, saya masih ada peluang lain. Begitu Anda jatuh, ternyata di depan Anda puluhan tangan terulur untuk memberikan bantuan. Siapa ini? Inilah orang-orang yang selalu berbuat baik. Saatnya mereka jatuh, mereka akan jatuh bersandar. Datang yang satu membantu, datang yang satu membantu. Adapun orang-orang yang tidak punya kebaikan untuk orang lain, lisannya tidak ramah, kemampuannya tidak jadi pertolongan, uangnya tidak menjadi dermawan, orang seperti ini kalau nanti jatuh, jatuhnya akan tersungkur, nggak akan ada orang yang menolong. Baik jamaah sekalian. Jadi oleh sebab itu bahaya dosa berikutnya adalah ta'sirul umur. Bahwa disebabkan karena dosa, semua urusan akan disulitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Anak mau sekolah di sini, gimana hasilnya? Hasilnya kosong. Yang kedua juga kosong. Yang ketiga juga nggak bisa. Kenapa urusan sesusah ini? Jamaah sekalian yang saya hormati, oleh sebab itu senantiasa bertakwa kepada Allah dan hati-hati. Nggak ada yang menutup jalan-jalan Anda kecuali dosa Anda kepada Allah Azza wa Jalla. Bahaya dosa berikutnya, al-wahsyatu allati tahsulu bainahu wa bainan nas, wala siyama ahlul khair. Qala Abu Darda, liyattaqi ahadukum an tal'anahu qulubul mu'minin wa huwa la yash'ur. Yakhlu bi ma'asillah fayulqillahu lahul bughdha fi qulubil mu'minin. Ini bahaya dosa berikutnya. Apa itu? Ini sangat serius. Kata Imam Ibnu Qayyim, orang-orang yang berdosa akan merasa keterasingan diri di tengah orang-orang yang saleh. Misalnya di masjid ini ada 100 orang yang saleh, tiba-tiba masuk seorang preman terminal yang seharinya berbuat zalim, mencuri, merampok. Perhatikan, bagaimana preman ini tidak akan nyaman. Dia akan merasa terasing di tengah orang-orang yang saleh. Orang-orang saleh itu orang-orang baik. Ucapan mereka baik, pergaulan mereka baik, selalu menolong. Tapi orang-orang yang banyak dosa akan merasa dirinya terasing di tengah orang-orang saleh. Orang-orang yang banyak dosa tidak akan nyaman bergaul dengan orang-orang saleh.
Padahal orang-orang saleh, orang-orang yang sangat sejuk. Mereka adalah orang-orang yang sangat nyaman. Namun pelaku-pelaku dosa tidak akan menemukan kenyamanan hati berdekatan dengan orang saleh. Kenapa? Ini hukuman. Ini hukuman karena jamaah sekalian, banyak kebaikan kita temukan dari orang-orang yang saleh. Nah, ketika para pelaku dosa tidak nyaman dengan orang-orang saleh, artinya salah satu jalan kebaikan tertutup. Agama kita ambil dari pergaulan. Maka Nabi bersabda, "Falyanzur al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang di atas agama temannya. Maka kalau Anda melihat orang saleh, pertama kali Anda dapatkan dari orang-orang saleh, Anda akan dapatkan agama. Pertama kali Anda dapatkan dari orang-orang yang cinta sunnah, akan Anda dapatkan sunnah. Nah, penjahat-penjahat ini, seandainya mereka dekat orang baik, mereka akan dapatkan kebaikan. Ini preman ini nggak kenal salat, tapi dia bergaul dengan orang saleh, dia akan dapatkan salat melalui orang-orang itu. Tapi sekali lagi, apabila dosa telah menumpuk, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, maka seseorang tidak akan nyaman bersama dengan orang-orang yang saleh. Walaupun mereka berusaha akrab, tapi keakraban itu nggak pernah ada. Nah, dari sini saya ingin sampaikan kepada kita semua, coba lihat Anda ditempatkan Allah di tengah orang-orang seperti apa. Apabila ternyata dalam pergaulan, kan pergaulan kita memiliki banyak ruangan. Ruang pertama pergaulan di dalam kantor, ruang kedua pergaulan di tempat tinggal, ruang ketiga pergaulan di masjid. Jadi ruangan-ruangan pergaulan ini coba Anda evaluasi. Allah menempatkan Anda di tengah orang-orang seperti apa? Apabila Allah Azza wa Jalla ternyata menempatkan Anda di tengah orang-orang yang saleh, insya Allah Anda bukan seorang yang fasik. Anda bukan orang yang jahat. Karena orang-orang yang jahat tidak akan nyaman di tengah orang-orang yang saleh. Abu Darda, sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, berhati-hatilah, jangan sampai kalian terlaknat di dalam hati orang-orang yang beriman. Jangan sampai kalian terlaknat dan terkutuk di dalam hati orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman tentu tidak akan mengutuk Anda dengan lisan. Orang-orang beriman tidak akan melaknat Anda dengan ucapan. Tapi bahwa dalam hati mereka ada laknat untuk Allah, untuk Anda, iya. Misalnya Anda lihat seorang preman, misalnya kan hati Anda mengutukkan. Cuman Anda nggak mau membunyikan kutukan dan laknat itu melalui ucapan. Tapi bagaimanapun hati Anda melaknat dan mengutuk. Dan Anda tidak berdosa sepanjang kata laknat itu tidak diucapkan. Baik, Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, hati-hati. Jangan sampai kalian terlaknat di dalam hati orang-orang yang beriman. Seseorang bertanya, wahai Abu Darda, bagaimana mungkin kami terlaknat di dalam hati orang-orang yang beriman? Abu Darda menjawab, apabila kalian bermaksiat, maka Allah akan jatuhkan ke dalam hati orang-orang yang beriman kebencian. Dan itu jamaah sekalian otomatis. Hari ini Anda berdosa, besok Anda akan melihat perubahan manusia. Kebencian Allah kepada Anda akan Allah jatuhkan kepada orang-orang beriman, sehingga orang-orang beriman pun akan benci dengan Anda. Di bagian akhir surat
Maryam Allah berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." Ini lawannya. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan jadikan di dalam hati mereka saling menyayangi walaupun tidak saling mengenal. Misalkan Anda pergi ke Surabaya, Anda masuk masjid, Anda salat. Anda orang baru dan Anda nggak kenal siapa-siapa, tapi akan Anda temukan orang ini sayang, orang ini hormat, orang ini perhatikan, orang itu peduli. Ada apa? Allah memang beriman. Berfirman dalam Al-Quran, kalau kalian beriman, beramal saleh, maka Allah akan membuat kalian dicintai oleh orang-orang beriman dan beramal saleh. Mereka kenal atau mereka tidak kenal. Begitupun dengan pelaku-pelaku dosa. Orang-orang yang melakukan dosa akan Allah benci, lalu Allah akan menjatuhkan kebencian itu ke dalam hati orang-orang yang beriman. Sehingga orang-orang fasik tidak mendapatkan cinta dalam hati orang-orang yang beriman. Mungkin orang-orang beriman akan berusaha santun dalam ucapan, tapi hati mereka kering, nggak ada cinta sama sekali. Nah, inilah maksud Ibu Darda, jangan sampai kalian terkutuk di dalam hati orang yang beriman. Maksudnya apa wahai Abu Darda? Maksudnya kata Abu Darda, kalian melakukan dosa, maka Allah benci kalian, lalu kebencian Allah itu dijatuhkan oleh Allah di dalam hati-hati orang yang beriman. Dan gak ada orang yang beriman yang perhatian atau yang baik kepada pelaku dosa. Kita kumandangkan azan sebentar. Ya, kita lanjut lagi. Bahaya dosa berikutnya kata Imam Ibnu Qayyim, suqutul jah wal karamah indallah. Hancurnya kehormatan seseorang dalam pandangan Allah. Dalam surat Al-Hujurat Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Kehormatan kalian, kemuliaan kalian dalam pandangan Allah ada pada ketakwaan kalian. Dan ketakwaan ini ada dua. Melakukan perintah adalah ketakwaan, menjauhi larangan adalah ketakwaan. Dan dosa pun dua. Melanggar perintah atau melanggar larangan, dosa. Jadi Allah Subhanahu wa taala memandang mulia seseorang karena ketakwaan. Maka apabila seseorang telah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, akan hilang, akan hancur kehormatannya dalam pandangan Allah. Jamaah sekalian yang saya hormati, dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim." Kalau seseorang telah hina dalam pandangan Allah, maka tidak lagi akan ia dapatkan kemuliaan itu. Kalau seseorang telah hina dalam pandangan Allah, maka dia tidak akan dapatkan lagi kemuliaan. Kalau seseorang telah hina dalam pandangan Allah, maka ia tidak lagi akan dapatkan kehormatan. Kalaupun ada orang yang menghormati, itu penghormatan kemunafikan. Karena Anda pejabat, karena Anda banyak uang, karena Anda atasan, tapi Anda tidak akan dapatkan kehormatan-kehormatan yang tulus lagi. Karena Allah telah menetapkan, siapapun yang hina dalam pandangan Allah, maka tidak akan ada pandangan mulia untuknya dari siapapun. Bahaya dosa berikutnya, annaha tutfi'u fil qalbi naral ghirah. Bahwa dosa, kata Imam Ibnu Qayyim, memadamkan api girah. Apa yang dimaksud dengan girah? Girah yang dimaksud dengan girah adalah kecemburuan. Baik, kita mencintai kebaikan,
dan puncak cinta Anda terhadap kebaikan ketika Anda cemburu dengan kebaikan itu. Saya berikan analogi. Anda mencintai istri Anda, tapi tidak dengan sembarang cinta, melainkan cinta yang telah sampai kepada cinta kecemburuan. Sehingga begitu ada orang yang menatap istri Anda dengan pandangan nakal, Anda akan marah. Apalagi ada yang berbicara menggoda istri Anda akan emosi. Kalau sampai ada yang memegang-megang istri Anda akan membunuh. Inilah cinta di tingkat tertinggi bernama ghirah. Nah, salat, tilawah, kita mencintainya. Tapi apakah cinta kita terhadap salat telah sampai kepada tingkat ghirah? Kalau Anda mencintai salat sampai di tingkat ridha, maka begitu ada orang yang menyepelekan salat, Anda nggak akan kuasa dengan emosi, Anda akan marah. Anda akan marah. Anda mencintai Al-Quran sampai ke tingkat ghirah, maka bila ada orang yang menghina Al-Quran ataupun malas membaca Al-Quran, hati Anda pasti benci. Sedikit banyak Anda akan emosi karena Anda mencintai Al-Quran sampai kepada cinta ghirah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, ghirah adalah fondasi keimanan. Maka kalau tidak lagi ada ghirah, dikhawatirkan tidak lagi ada keimanan. Dan ini sesuatu yang serius. Kalau Anda melihat hukum Allah di depan mata Anda dilecehkan orang lain dan hati Anda nggak panas, Anda nggak ada ghirah. Tidak adanya ghirah menunjukkan iman Anda sangat lemah sekali. Ya, di depan Anda ada hukum nggak dihargai oleh orang lain. Ini hukum Allah, ini aturan Allah, tapi nggak dihargai oleh mereka. Mereka melecehkan hukum Allah, nggak menghargai, menghina, tapi ternyata hati ini biasa-biasa saja. Nggak ada kecemburuan, nggak ada ghirah yang membuat Anda marah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau tidak lagi ada ghirah Anda untuk Allah, dikhawatirkan iman dalam hati Anda sudah rusak, bahkan hilang. Berikutnya Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ada dua tingkat, ada dua macam ghirah. Yang pertama, ghiratun lahu. Ghirah yang membuat Anda marah ketika ada yang melakukan pelanggaran, pelecehan dan lain-lain. Anda mencintai Allah Azza wa Jalla, ketika ada yang menuduh Allah macam-macam, ada yang menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang buruk, Anda marah. Kenapa? Anda cinta Allah dan marah ketika Allah tidak. Rasa marah ini yang dinamakan dengan ghirah. Kalau ada cinta tapi nggak ada marah ketika orang lain melecehkan yang dicinta, artinya Anda cinta tapi nggak ada ghirah. Ini cinta dusta. Ini ghirah yang pertama. Ghirah karena ada orang yang melecehkan, karena ada orang yang menghina, karena ada orang yang nggak peduli dengan kebaikan. Muncul ghirah dan marah Anda. Ini ghirah yang pertama. Ghirah yang kedua dalam bahasa Ibnu Qayyim adalah ghiratun alaihi. Apa itu? Kalau sampai Anda kalah dalam persaingan. Misalnya bulan ini lebih dekat dengan Allah, Anda cemburu. Ini ghirah. Si fulan ini baca Quran 1 juz sehari, kalau saya 1 halaman, Anda kalah dalam kebaikan. Muncul cemburu. Ini ghirah yang kedua. Ghirah ketika Anda kalah dalam kebaikan, muncul ghirah. Nah, 2 ghirah ini tentu saja positif. Berikutnya jamaah sekalian, hukuman dan bahaya dosa berikutnya adalah dhahabul haya.
bahwa orang yang terbiasa dengan dosa, rasa malunya akan hilang. Orang yang terbiasa dengan dosa, maka rasa malunya akan hilang. Padahal Nabi kita bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu tidak datang dalam hati seseorang melainkan untuk membawa kebaikan. Rasa malu itu yang membuat Anda enggak berani meninggalkan salat. Rasa malu itu yang membuat Anda enggak berani main-main dengan lawan jenis. Rasa malu itu yang membuat Anda enggak berani berjudi dan lain-lain. Maka rasa malu datang dalam hati seseorang untuk membawa kebaikan. Nah, kalau tidak ada lagi rasa malu, hilanglah kebaikan. Lantas apa yang memadamkan rasa malu itu? Jawabannya adalah dosa. Jawabannya adalah dosa. Subhanallah, kadang-kadang seorang buka handphone, melihat gambar, melihat video yang sangat tercela. Jam berapa? Jam 11 siang. 1 jam melihat video foto yang enggak baik ini. Begitu azan berkumandang, pergi sholat. Allah, enggak ada rasa malu sama sekali. Barusan Anda melawan Allah, sekarang ada di depan Allah. Apa yang Anda lihat dalam hati Anda? Ada rasa malu enggak? Kita kalau bersalah kepada mertua, tiba-tiba kita datang ketemu, rasa malu itu luar biasa. Baik jemaah sekalian, bahaya dosa berikutnya, tud'ifu sayral qalbi ilallah. Bahwa dosa melemahkan perjalanan hati menuju Allah Subhanahu wa taala. Hati ini berjalan menuju Allah. Dan hati harus sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Perhatikan, ketika hati telah sampai kepada Allah, maka hati itu berpegang kepada Allah dan melepaskan selain Allah. Ketika hati ini telah sampai kepada Allah, maka hati ini akan mencintai Allah melebihi dan mengalahkan segala cinta. Ketika hati ini sampai kepada Allah, maka hati ini akan mengharapkan Allah sehingga terputuslah harapan-harapan kepada selain Allah. Adapun kemudian hati Anda masih berpegang kepada, Anda masih bersandar kepada, Anda masih berharap kepada selain Allah, ini semuanya hati yang belum sampai kepada Allah. Nah, apa yang membuat perjalanan hati ini lemah sehingga tidak sampai kepada Allah? Jawabannya dosa. Dosa melemahkan hati dalam perjalanannya menuju Allah Azza wa Jalla. Harusnya hati ini berjalan lurus menuju Allah, tapi datanglah setan membelokkan hati ini. Ayo kamu gibah dulu, ayo kamu nonton yang enggak benar dulu. Hati yang seharusnya berjalan lurus menuju Allah, tiba-tiba dibelokkan oleh setan. Jemaah sekalian, bahaya dosa yang terakhir adalah annal abda la yazalu yartakibul ma'asi hatta tahuna alaihi wa tasghur. Bahwa apabila seseorang melakukan dosa, maka dosa itu akan menjadi kecil baginya sehingga diulang dan diulang. Zina itu berat pertama kali. Kedua kalinya mulai ringan, ketiga kalinya ringan sekali, keempat kalinya rasa butuh. Jadi orang yang berdosa, maka dia akan melihat dosa itu ringan, kecil. Gak ada orang yang melihat dosa itu kecil kecuali para pendosa. Saya ulangi, tidak ada orang yang melihat dosa kecil kecuali orang yang terbiasa dengan dosa. Wallahu ta'ala alam. Ada 2 pertanyaan. Apakah konsep koma itu ada dalam ajaran Islam? Artinya misal kita ketakutan satu dosa keburukan, kita akan mendapatkan keburukan yang persis sama. Iya, apakah konsep karma? Saya baca koma tadi. Apakah dalam Islam itu ada karma? Iya, ada karma, tapi dari diri sendiri untuk diri sendiri. Karma yang enggak ada adalah karma orang lain untuk saya. Kalau dalam agama Kristen, Adam berdosa, tapi kita semua ikut menanggung dosa. Ini karma seperti ini tidak ada dalam Islam. Orang berdosa, saya ikut menanggung akibat. Tapi bahwa Anda berdosa dan Anda menanggung akibat, karma seperti ini memang ada.
Bisakah karma ini saya batalkan agar tidak terjadi? Bisa dan sangat mudah. Caranya taubat ke hadapan Allah Azza wa Jalla dengan taubat yang jujur. Semua dosa kecil atau besar akan membuahkan hukuman, dan ini yang dimaksud dengan karma. Dan tidak ada yang membuat karma itu berhenti dan tidak jadi datang kecuali Anda bertaubat kepada Allah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah enggak akan menghukum kalian kalau kalian terus-menerus beristighfar. Jadi hukuman Allah dengan istighfar enggak pernah bertemu. Sepanjang Anda istighfar, sepanjang itu enggak akan ada hukuman Allah. Atau Anda berhenti istighfar, saat itu hukuman itu akan datang. Jangan berhenti istighfar. Jadi dengan demikian karma ada dua. Karma untuk seseorang karena perilakunya sendiri, ini memang ada dalam Islam. Tapi karma untuk seseorang karena perilaku orang lain enggak ada dalam Islam. Allah berfirman, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Akhir ini saya sering putar galau, kita merenung mungkin ini akibat dosa yang saya lakukan. Tapi terkadang saya sering beristighfar. Tetapi saya selalu dihantui rasa gelisah itu, apakah ini hukuman atau cobaan. Jadi gini, dalam kitab Madarijus Salikin, Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ada 5 ciri-ciri taubat yang telah diterima oleh Allah. Salah satunya rasa takut. Orang-orang yang bertaubat, dalam hati mereka ada rasa takut terhadap hukuman. Oh, dulu kamu pernah mukul orang, mungkin besok kamu akan. Ada hantu ketakutan itu dalam hati. Dan kalau sampai Anda mengaku berdosa, tapi nggak ada rasa takut dengan hukuman, oh ini justru dosa besar. Ini dinamakan al-amanu min makrillah. Ya, baik. Tapi ketakutan seperti ini, ketakutan yang disertai dengan istighfar. Sehingga ada 2 ketakutan. Ketakutan bersama istighfar itu ketakutan bersamaan dengan optimisme. Kemudian ketakutan tanpa istighfar ini ketakutan yang disertai dengan putus asa. Jadi kalau takut Anda disertai dengan istighfar, gimana kalau terjadi astagfirullah, Anda takut tapi membuat Anda lebih banyak lagi beristighfar, takut seperti ini perlu. Tapi kalau ada takut yang justru membuat Anda putus asa, takut seperti ini dari syaitan. Baik. Menutup jumpa kita malam ini, sebuah hadis diriwayatkan Imam Hakim dalam Mustadrak, juga diriwayatkan Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Hadis ini sahih. Seorang laki-laki menjumpai Nabi SAW. Beliau mengatakan, wa zunubah. Ya Rasulullah dosaku, ya Rasulullah dosaku. Lalu Rasulullah mengatakan, wahai fulan, katakan, Allahumma maghfiratuka awsa'u min zunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Artinya, ya Allah, ampunanmu pasti lebih besar daripada semua dosaku. Ya Allah, kasih sayangmu lebih aku harapkan dari kebaikan-kebaikanku. Kata Nabi, ulangi doa itu. Laki-laki ini mengatakan, Allahumma maghfiratuka awsa'u min zunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Kata Nabi, ulang lagi yang kedua. Allahumma maghfiratuka awsa'u min zunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Kata Nabi SAW, ulangi yang ketiga. Allahumma maghfiratuka awsa'u min zunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Kata Nabi SAW, kum faqad ghafarallahu lak. Pulanglah, dosamu sudah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi kapanpun hantu dosa ini datang dalam fikiran Anda, ucapkan zikir tadi 3 kali. Insya Allah apa yang diucapkan Nabi kepada laki-laki itu akan berlaku juga bagi Anda. Allahumma maghfiratuka awsa'u min zunubi. Ya Allah,
ampunanmu pasti lebih besar dari semua dosaku. Wa rahmatuka arja indi min amali. Ya Allah, kasih sayangmu lebih menjadi optimismeku dibandingkan amal-amalku. Aku beramal tapi aku lebih optimis dengan kasih sayangmu, bukan dengan amalku. Ucapkan ini 3 kali. Mungkin Anda duduk ingat, ya Allah dulu 15 tahun saya cinta monyet misalnya. Udah katakan tuh 3 kali. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amal. Ucapkan 3 kali. Hadis ini adalah hadis sahih. Baik, demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.